Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Bowo, NPM 2251020194. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang zakat. Pengertian zakat. Zakat berasal dari bentuk kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang, dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat-syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, asnaf, yaitu fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup; miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup; amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat; mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah; hamba sahaya, budak yang ingin memerdekakan dirinya; garimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya; fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya; ibnus sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Jenis-jenis zakat. 1. Zakat fitrah. Salah satu jenis zakat yang wajib ditunaikan umat muslim adalah zakat fitrah. Seperti yang telah disebutkan dalam zakat fitrah adalah jenis zakat yang wajib dibayarkan umat muslim ketika bulan Ramadan atau hari raya Idul Fitri datang. Selanjutnya, zakat fitrah dapat dibayarkan dengan 2,5 liter makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Di Indonesia biasanya orang akan memberikan beras. Ada juga yang memberikan biji-bijian, gandum, hingga kurma kering untuk diberikan sebagai zakat fitrah. Fungsi zakat fitrah bertujuan mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan dosa. 2. Zakat mal. Selain zakat fitrah, ternyata ada macam-macam zakat lainnya, yakni zakat mal, harta. Zakat mal adalah zakat penghasilan. Selanjutnya ada beberapa jenis penghasilan, yaitu zakat hasil pertambahan, hasil pertanian, hasil laut, hasil ternak, perak, dan ternak. Masing-masing jenis zakat memiliki ketentuan dan perhitungan sendiri. 3. Zakat penghasilan. Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan atau pendapatan seorang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat penghasilan dikenakan pada pendapatan yang diperoleh dari usaha atau pekerjaan seperti gaji, bisnis, atau investasi. Besaran zakat penghasilan dapat bervariasi, tapi umumnya berkisar antara 2,5% hingga 10% dari pendapatan. Perintah infak, sedekah, dan wakaf. Perbedaan utama antara infak, sedekah, dan wakaf terletak pada sifat sumbangan dan tujuannya. Infak dan sedekah merupakan sumbangan sukarela yang diberikan oleh individu, baik dalam bentuk harta maupun jasa, dengan tujuan membantu mereka yang membutuhkan atau untuk kepentingan umum. Sedangkan wakaf melibatkan penyisian sebagai harta atau aset yang tidak bisa ditarik kembali oleh pemberi wakaf, dengan tujuan memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingan umum secara berkelanjutan. Meskipun memiliki perbedaan dalam karakteristik dan tujuan, infak, sedekah, dan wakaf memiliki kesamaan dalam memberi manfaat kepada masyarakat, membantu mereka yang membutuhkan, serta sebagai bentuk ibadah dan keadilan sosial. Definisi gadai. Gadai adalah suatu transaksi keuangan di mana seorang memberikan barang berharga sebagai jaminan atau jaminan untuk mendapat pinjaman uang dari pihak lain yang tinggal sebagai pemberi pinjaman atau penggadaian. Dalam proses gadai, pemilik barang dijadikan jaminan yang disebut gadaiwan, memberikan hak atas barang tersebut kepada penggadai, jaminan, pembayar utang. Langkah-langkah gadai melibatkan beberapa langkah, antara lain penilaian barang, kesepakatan pinjaman, penyerahan barang, pembayaran pinjaman dan bunga, pelunasan, dan pengambilan barang. Ayat yang berkaitan dengan gadai. Surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, wa in kuntum ala safari walam tajidu katiban farihanum
ta'budu fa in amina ba'dukum ba'dong fal yu adilazi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wala taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu asimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai kebahagiaan yang lain, hendaklah yang percaya itu menunaikan amanat atau utangnya, dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.